Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Yulis Wiliana. Saya guru matematika di SMK Unggulan NU Mojo Agung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Wiralodra Indramayu. Pada hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Unggulan NU Mojo Agung pada kelas 10 akuntansi dengan materi bilangan berpangkat. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Farah dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil Islami dina. Selanjutnya silakan berdiri semua, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Saya absen satu persatu ya. Ananda hadir. Anissa hadir. Devi hadir. Yanti hadir. Farah. Isabella. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi Samean di SMP ini sudah pernah belajar tentang perkalian berulang. Perkalian. Coba Bu Yulis tes. 5 dikali 2. 10. Hafal ya, kudu hafal re. Harus hafal ya. Perkalian berulang itu masih ingat enggak pelajaran di SMP? 5 dikali 5. 25. 10 dikali 10. 100. Lah, itulah yang dinamakan dengan perkalian berulang. Artinya bilangan yang sama dikalikan berulang-ulang. Sampean di SMP sudah pernah belajar bilangan berpangkat? Sudah ya? Nah, kita hari ini akan lebih dalam mempelajari tentang bilangan berpangkat. Berarti kalau saya tanya, ini sudah paham. Kira-kira sing sampean eling-eling yang kalian ingat tentang bilangan berpangkat itu apa? Apa? Sing banter, perkalian berulang. Eling ya? Selanjutnya, nah, perbedaan 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Dikeluarkan pendapatnya. Apa? 2 pangkat 3. Barusan Bu Yulis iku mang perkalian berulang. Nah, betul. Sing banter gak apa-apa rek. 2. Nah, betul. Kalau 3 pangkat 2 berarti
Nah, pinter loh Rek Wisan. Gak usah takut salah dalam menjawab. Nah, mengapa kita perlu mempelajari bilangan berpangkat? Tujuannya hari ini kita belajar yaitu memahami konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menerapkan konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya dalam menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, apa sih gunanya awake dhewe kita ini belajar bilangan berpangkat? Pasti semua materi dalam pembelajaran itu pasti ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menghitung pertumbuhan populasi. Kita bisa memprediksi misalkan pertumbuhan populasi suatu mikroorganisme itu berapa. Itu kita bisa menggunakan bilangan berpangkat. Yang kedua, penyebaran penyakit. Nah, penyebaran penyakit ini bisa menggunakan bilangan berpangkat untuk memodelkan. Yang ketiga, masalah keuangan. Nah, ini masalah keuangan. Nanti pada semester genap, sampean akan belajar tentang bunga majemuk. Bunga majemuk ini banyak sekali menggunakan bilangan berpangkat dalam menuliskan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghitung pertumbuhan modal dari waktu ke waktu. Jadi sampean bilangan berpangkat ini wajib harus paham. Ya, karena nanti ada keterkaitannya dengan bunga majemuk. Oke? Oke. Nah, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Apa sih artinya bilangan berpangkat itu? Bilangan berulang dari suatu bilangan atau variabel dengan dirinya sendiri. Sampai tadi kan sudah saya bahas di awal, perkalian berulang. Nah, itu dasar dari kita belajar bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sendiri biasanya itu dinotasikan dengan A pangkat N. Di mana A sendiri nih, A ini bilangan pokok atau basisnya. Sedangkan N sing ndukur, yang atas ini namanya pangkat. Dieling-eling ya. A pangkat N. A ini namanya pintar, bilangan pokok atau basis. Yang N namanya pangkat. Pangkat atau basis. Oke, coba Bu Yulis beri contoh. 5 pangkat 2. Berarti basisnya 5. Pangkatnya 2. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Nah, ini 5 pangkat 2 itu sama artinya dengan 5 dikalikan 5 sebanyak pangkatnya ini. Berarti berapa? 25. Jangan sampai keliru. 5 pangkat 2. Oh, berarti 5 kali 2. Nah, ya. Saya yakin di kelas ini masih banyak ya. Jangan salah. 5 pangkat 2 itu 5 dikali 5 sebanyak pangkatnya. Oke? Contohnya. Nah, ini. 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 dikali 2 sebanyak pangkatnya 3 kali. Berarti 8. 4 pangkat 2. Berarti sebanyak 2. Berarti 4 yang apa? Oh, pinter. Sopan nggak ini? Nah, gimana kalau negatif? Sama saja. Gak usah bingung. Meskipun basisnya atau bilangan pokoknya negatif, itu caranya tetap sama. Misalkan, negatif 2 pangkat 2. Berarti, sebuah terarek. Salah gak apa-apa. Negatif 2 dikali negatif 2. Nah, negatif dikali negatif. Pintar. 2 dikali 2. 4. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Ini ada pembagian kelompoknya. Kelompok 1
Puput, Retno, Cynthia, Alvinesia, sama Agnia. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, Vina, Yanti, Jihan, Farah, Aktia. Kemudian kelompok 3, Ananda, Kaisha, Anissa, Salwa, Dalila. Kelompok 4, Isabella, Marta, Devi, Disa, Listia, Sela. Perhatikan, nanti pembagian kerjanya dibagi. Tidak boleh misalkan salah satu sing ngerjakno. Wis sampean naik. Nah, harus sama-sama menemukan solusi dari LKPD yang saya berikan. Yang bisa berarti mengajari, yang tidak bisa. Sama-sama, ya. Oke, silakan kelompoknya langsung diatur. Kelompok 1 sini. Bangkunya diutur, ini nggak usah ya. Pakai itu aja. Nah, langsung ke belakang. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke. Nah, dihadapkan. Langsung. Ya, silakan. Agak maju enggak apa-apa, maju aja enggak apa-apa. Ini kosong, dipakai. Nah. Ini pakai maju aja enggak apa-apa, maju. Oke, enggak apa-apa. Ya. Oke, tidak maju enggak apa-apa. Oke. Oke, sudah ketemu kelompoknya? Devi sudah? Devi sudah? Oke? Sudah? Oke. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang LKPD. Ini kelompok 1. LKPD-nya sama saja. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sampean jabarkan terlebih dahulu. Ya. Setelah dijabarkan nanti sampean hubungkan dengan sifat ini. Hubungan apakah tablet dengan tabel dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Ini khusus hubungan nomor 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang nomor 2, A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini hubungkan dengan soal nomor 4, 5, dan 6. Caranya sama, sampean jabarkan dulu. 2 pangkat 8 itu berapa? Ya. 2 dibagi 2 pangkat 6 itu berapa? Begitu juga dengan nomor 5 dan 6. Nah, nanti kalau sudah ketemu sampean hubungno dengan sifat ini, kira-kira apa yang sampean temukan? Oke. Lanjut, nomor 2. Nomor 2 ini sudah sama persis sampean menggunakan sifat ini. A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, nomor 2A dan B ini langsung digunakan sifat ini. Oke. Nanti didiskusikan. Kemudian nomor 3, nah ini penggunaan penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bu Yulis kan sudah menjelaskan ya, kalau bisa digunakan untuk perhitungan banyaknya virus. Nah, ini penerapannya. Kelompok 1, ada yang ditanyakan? Betul. Oke. Kelompok 2. Ini nanti kelompok 2 dan 4 LKPD-nya sama. Ya. Nanti didiskusikan, ojo nyontoh, jangan bercontohan, ya dikerjakan sendiri dengan timnya. Ini nomor 1 sama 1, 2, dan 3 itu sampean jabarkan terlebih dahulu, ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu artinya apa? Artinya dari bilangan pangkat tadi, ya. Habis itu sampean hubungkan dengan A pangkat M dikalikan N, itu apa hubungannya? Begitu juga dengan nomor 4, 5, dan 6. Caranya juga sama. Nah, sebelum saya membagikan LKPD, biar tetap konsentrasi, biar tidak ngantuk, nah kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Oke, siap ya? Nah, oke. Kalau perhatikan, kalau Bu Yulis bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau bilang siang, berarti tepuknya 2.
Kalau bilang malam berarti? Oke, sekarang konsentrasi ya. Siang. Nah, ayo konsentrasi. Pagi. Malam. Siang. Ayo Vin, konsentrasi ya. Selamat pagi. Ayo, selamat pagi. Berarti tidak ada tepuk. Selamat pagi. Ya kan? Nah, tadi kan Bu Yulis bilangnya apa? Pagi lah. Ayo, siang. Nah, ayo konsentrasi. Selamat malam. Nah. Saya bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, nggak apa-apa. LKPD-nya. Nih. Oke. Ini Mbak Isa. Ya. Silakan didiskusikan apa jawabannya. Silakan. Kalau mau bertanya, silakan. Ayo, dikerjakan, didiskusikan ya. Oke, halaman 8. Kalau enggak cukup bisa ditulis di belakangnya. Ya, atau di itunya. Didiskusikan caranya bagaimana kok bisa ketemu A pangkat 0 itu sama dengan 1. Digunakan sifat dasarnya. Sifat dasarnya. Namanya jangan lupa, nama kelompok ditulis. Ya, pintar. Jolali nama kelompoknya ditulis. Itu ditemukan, dicari. Bisa lewat Google, bisa. Silahkan. Nah, ditulis nggih. Nama kelompoknya jangan lupa. Nanti perwakilan 1 yang maju ya. Ya, 1 orang saja ya. 2 ya, enggak apa-apa. Kalau mau 2 silahkan. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Semua gimana? Oh, enggak usah, 2 aja. Ya, Oke, jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nama kelompok ditulis terlebih dahulu. Kemudian jawabannya, hasil diskusinya dituliskan bisa di bawahnya, di situ aja. Atau di baliknya, enggak apa-apa. Nah, kalau di buku paket tentang bilangan berpangkat itu halaman 8. Silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh. Dari mana asal-usulnya, bisa bertemu, bisa terbukti. 30 menit ya? Cukup? Oke. Oke. Silakan didiskusikan, ditulis jawabannya. Tulis saja, enggak apa-apa. Salah, enggak apa-apa, Rek. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Salah, enggak apa-apa.
Enggak, Rek. Tidak, masa tak gigit. Salah benar nggak apa-apa. Dijawab saja. Siap untuk presentasi? Tidak. Oh, harus siap. Oke? Oke, kelompok pertama. Silakan. LKPD-nya ini, teman-teman. Silakan ditanyakan. Oke. Perwakilan kelompok 1 siapa yang maju? Puput sama Retno? Oke, silakan ini. Oke, silakan Puput. Sama itu nggak apa-apa, ditulis langsung. Nggak apa-apa, nggak usah wedi, Rek. Ditulis saja. Jawabannya ditulis. Nggak apa-apa, sudah ditulis saja. Spidol, sudah ya spidol? Ya, ditulis saja, langsung. Nomor 1 apa? Kelompok yang lain dipersiapkan jawabannya. Kira-kira ada yang ditanyakan, disiapkan. Pertanyaan nih. Apa sing ditakokno? Apa yang ditanyakan? Oke. Itu berapa itu? 3 atau 2 itu? Lah, sing jelas. Sing gede ta Rek nek nulis Rek? Gak ketok sing mburi. Sing gede. Nah, sip. Tambah R ya. Oke, lanjut. Yang B. X pangkat 1. 4 ditambah 1. Oke. Pangkatnya ditambahkan jadi X. Oke. Soal cerita. Oke. Dalam bentuk berpangkat, kenaikan virus, bilangan pokok 3. Lama waktunya setelah 4. Oke. 3N sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Hasil 81 hasilnya. Oke. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Silahkan. Oke, Isa. Ayo perhatikan. Pertanyaannya gimana? Oh ya, bagaimana sifat nomor 2 ini kan bilangan pokoknya sama ya. Nah, bagaimana kalau bilangan pokoknya ini tidak sama? Masih berlaku enggak sifat 1A dan sifat 1B ini? Misalkan, ini kan sudah sama ya, 2, 2, 2. Kalau misalkan sini 2, sini udah ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu pangkat penjumlahan. Pangkat penjumlahan ini pokoknya bilangan pokoknya harus sama. Intinya bilangan pokoknya harus sama. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Begitu juga dengan pangkat pengurangan, pokoknya bilangan pokoknya ini harus sama intinya. Nang kene 5 berarti di sini harus 5. Nang kene negatif 2 berarti di sini harus negatif 2. Oke. Lanjut ke pangkat perkalian. Nah, pangkat perkalian ini A pangkat M dipangkat no maneh N itu sama artinya dengan A pangkatnya ini dikalikan. Pangkatnya dikalikan. Nah. Kemudian sifat yang nomor 4 ini tadi
Bu, misalkan ada yang bertanya tadi ya, kalau bilangan pokoknya enggak sama, bagaimana? Enggak masalah. Karena ini dipangkatkan satu per satu. A pangkat 1 dikalikan M. Dikali B pangkat 1 dikalikan M. Oke. Kemudian bilangan pangkat dieling-eling. Berapapun bilangan pokoknya, kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Dieling-eling. Ya, berapapun bilangannya. Kemudian sifat yang nomor 6. Nah, kalau bilangan pecahan itu sama saja. A dibagi B pangkat M. Berarti yang atas dipangkatkan, dibagi yang bawah juga dipangkatkan. Yang C, ini nomor 7, pangkat negatif. Misalkan A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Caranya merubah jadi negatif, yang positif ikut dikali 1 seper A pangkat N. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, luar biasa hari ini. Oke. Selanjutnya, tetap saja dikerjakan sendiri soal evaluasinya. Nggak usah tanya temen nih. Ditanya sendiri, dikerjakan sendiri. Sebisanya. Kemampuannya dihitung sebisanya. Oke? Silakan mulai mengerjakan. Kalau sudah dikumpulkan, bukunya ditutup dulu, dikerjakan sebisanya. Oke? Itu mengerjakan yang refleksi. Oke, fokus ke soal itu dulu. Ayo. Nih. Ayo, hanya waktunya 5 menit. Anda dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo, dikerjakan sendiri-sendiri. Gak usah tanya ke temannya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, dikerjakan sendiri-sendiri. Sebisanya nggak usah tanya ke temannya. Berarti itu ya kemampuannya sampean. Seberapa? Nggak usah bertanya. Dikerjakan sebisanya. Kalau sudah, silakan lanjut ke refleksinya diisi. Apa pemahamannya sampean? Bagaimana? Silakan. Sudah, dikerjakan sendiri-sendiri dulu. Dikerjakan sendiri-sendiri dulu. Nggak usah bertanya temannya. Percaya diri dengan kemampuannya. Ayo, sudah kurang 3 menit. Dikerjakan. Habis itu langsung ngerjain. Jangan lupa gunakan waktunya sebaik mungkin. Ya, jangan sering-sering bermedia sosial. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk akar pada pertemuan selanjutnya. Ya. Silakan sampean mencari referensi di Google, di YouTube, buku paket, silakan. Oke? Mbak Farah, silakan berdoa kita terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati tawasau bis sabar. Shadaqallahul adzim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.